Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Nugraha dan juga kepada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Intan Nurlinawati dengan NIM F24170052 bersama rekan saya Muhammad Novel Hilmi dengan NIM F24170053. Pada kali ini akan memaparkan usulan penelitian kami dengan judul pengaruh konsentrasi antioksidan pada ekstrak jamur tiram putih atau Pleurotus astreatus terhadap pencegahan ketengikan minyak kelapa. Berikut ini adalah hal-hal yang akan kami paparkan pada kali ini. Bagian pertama yaitu pentingnya penelitian akan disampaikan oleh rekan saya Hilmi. Pentingnya penelitian. Sebagian besar masyarakat Indonesia memanfaatkan kelapa untuk dijadikan minyak. Minyak kelapa rentan mengalami kerusakan akibat oksidasi dan hidrolisis selama penyimpanan. Kerusakan akibat oksidasi dan hidrolisis ini menimbulkan ketengikan yang bisa menurunkan mutu minyak kelapa di pasaran. Ketengikan dapat diatasi dengan pemberian antioksidan, karena antioksidan lebih reaktif dari oksigen, di mana molekul aktifnya akan menggagalkan pembentukan peroksida dengan mengikat oksigen. Antioksidan yang diizinkan penggunaannya di Indonesia antara lain adalah asam askorbat, BHT, BHA, dan TBQ. Dalam penggunaannya harus memperhatikan dosis maksimum yang ditetapkan pemerintah. Jika berlebih akan menyebabkan berbagai macam penyakit degeneratif. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencari antioksidan dari bahan alami yang lebih aman untuk kesehatan dan harganya lebih murah dibandingkan antioksidan sintetis. Jamur tiram putih mengandung protein, lemak, fosfor, besi, tiamin, riboflavin, serta flavonoid yang dapat berperan sebagai antioksidan. Jamur tiram putih memiliki kandungan nutrisi lebih tinggi dibandingkan dengan jenis jamur kayu lainnya. Keberadaannya di Indonesia pun menjadi komoditas yang banyak ditemui. Terdapat dua tujuan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama mengetahui potensi ekstrak jamur tiram sebagai antioksidan alami minyak kelapa, serta yang kedua yaitu mengetahui pengaruh penambahan ekstrak jamur tiram terhadap reaksi ketengikan minyak kelapa. Metode mula-mula ialah persiapan sampel jamur tiram putih dengan melakukan pengeringan dengan oven dan proses pengecilan ukuran dengan blender. Kemudian proses ekstraksi secara bertingkat dengan metode maserasi atau perendaman menggunakan pelarut N-heksana, etil asetat, etanol, dan air, dan maserasi biasa dengan larutan etanol yang menghasilkan ekstrak etanol padat. Selama maserasi, dilakukan pengadukan dengan shaker selama 48 jam pada suhu ruang. Lalu pengujian aktivitas antioksidan dengan metode DPPH. Ekstrak yang didapatkan dari proses maserasi kemudian diuji pada konsentrasi yang berbeda, yakni 25 ppm, 50 ppm, dan 100 ppm. Aktivitas antioksidan ditentukan melalui dekolorisasi dari DPPH pada panjang gelombang 514 nanometer menggunakan spektrofotometer. Vitamin C digunakan sebagai kontrol positif dan sebagai pembanding. Penggunaan vitamin C karena senyawa ini telah dikenal sebagai salah satu antioksidan alami yang efektif. Setelah itu, dilakukan pengujian analisis bilangan peroksida untuk mengetahui ketahanan antioksidan pada minyak. Terdapat 3 jenis variabel. Variabel yang pertama yaitu variabel bebas yang terdiri dari jenis ekstrak dan konsentrasi ekstrak. Yang kedua adalah variabel terikat yang terdiri dari ketengikan minyak, dan yang terakhir adalah variabel terkendali yang terdiri dari suhu ruang yang sama dan waktu simpan yang sama. Rancangan perlakuan kami memiliki 2 jenis perlakuan, yaitu jenis ekstrak yang digunakan, di mana terdapat 6 jenis ekstrak, yaitu N-heksana, etil asetat, etanol, etanol padat, air, dan juga vitamin C sebagai kontrol positif. Lalu yang kedua adalah konsentrasi ekstrak, di mana terdapat 3 jenis konsentrasi, yaitu 25 ppm, 50 ppm, dan 100 ppm. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan kombinasi perlakuan yang akan diuji cobakan pada penelitian. Di sini dapat terlihat bahwa penelitian ini terdiri dari 2 faktor perlakuan, yaitu konsentrasi ekstrak yang dilambangkan dengan huruf K dan jenis ekstrak yang dilambangkan dengan huruf E. Taraf perlakuan pada percobaan kali ini untuk konsentrasi ekstrak terdapat 3 taraf
perlakuan yang dilambangkan dengan K1 sampai K3, serta untuk jenis ekstrak memiliki 6 taraf perlakuan yang dilambangkan dengan S1 sampai 6, sehingga total taraf perlakuan yang dimiliki oleh percobaan kali ini sebanyak 18 taraf. Percobaan kali ini dilakukan dengan 3 kali ulangan, sehingga untuk totalnya terdapat 54 unit perlakuan. Rancangan lingkungan yang digunakan adalah rancangan acak faktorial, karena pada rancangan perlakuan terdapat dua faktor, yakni jenis ekstrak dan konsentrasinya, yang mempengaruhi nilai dari aktivitas antioksidan atau penghambatan radikal bebas. Berikut adalah persamaan linear aditif yang telah kami susun sesuai dengan rancangan percobaan kami. Seperti yang tercantum pada keterangan, terdapat variabel alfa dan beta yang memiliki arti sebagai pengaruh taraf ke I dan J dari faktor A, yaitu jenis ekstrak, dan juga faktor B, yaitu konsentrasi ekstrak. Untuk rancangan respon dan pengukuran, terdapat dua jenis pengukuran. Yang pertama, pengukuran aktivitas antioksidan menggunakan uji DPPH dengan respon yang diharapkan, yaitu nilai hambat larutan ekstrak terhadap radikal bebas. Reaksi yang terjadi pada uji DPPH ini dapat dilihat pada gambar yang telah kami cantumkan. Lalu yang kedua, ada analisis bilangan peroksida dengan respon yang diharapkan, yaitu nilai peroksida. Untuk perhitungan bilangan peroksida pada percobaan kali ini dapat dilihat pada rumus yang telah kami cantumkan pada slide ini. Ini merupakan contoh penyajian data dari penelitian kami yang ditujukan pada tabel 1, pengaruh jenis ekstrak dan konsentrasinya terhadap derajat penghambatan radikal bebas. Jenis ekstrak yang digunakan adalah ekstrak N-heksana, etil asetat, ekstrak etanol, ekstrak air, dan ekstrak etanol padat. Sedangkan vitamin C atau asam askorbat kita gunakan sebagai kontrol positif dan pembanding. Konsentrasi yang akan digunakan adalah 25 ppm, 50 ppm, dan 100 ppm. Data yang didapatkan merupakan hasil rata-rata dari 3 ulangan yang berasal dari tabel deskriptif statistik yang kami olah pada SPSS. Pada jenis ekstrak N-heksana dengan konsentrasi 25 ppm didapatkan rata-rata penghambatan radikal bebasnya sebesar 3,92 dengan standar deviasi 0,02. Kemudian pada konsentrasi 50 ppm rata-ratanya sebesar 2,41 dengan standar deviasi 0,02. Sedangkan pada konsentrasi 100 ppm rata-ratanya sebesar 0,3 dengan standar deviasi 0,0. Jadi pada jenis ekstrak N-heksana, pengaruh konsentrasi 25, 50, dan 100 ppm adalah nyata pada taraf signifikansi 0,05. Dapat ditunjukkan pada huruf majuskul atau kapital A, B, dan C, menunjukkan perbedaan dari konsentrasi 25, 50, dan 100 ppm akibat dari simple effect dari jenis ekstrak N-heksana. Terdapat kasus tidak berbeda nyata pada jenis ekstrak etil asetat. Jadi pada konsentrasi 25 dan 50 ppm menunjukkan huruf A majuskul atau kapital yang sama, yang berarti tidak berbeda nyata pada taraf signifikansi 0,05 akibat dari simple effect yang jenis ekstrak N-heksana. Kemudian pada kolom yang sama merupakan simple effect dari konsentrasi 25, 50, dan 100 ppm. Huruf miniskul atau kecil yang berbeda menunjukkan simple effect dari konsentrasi yang berbeda nyata terhadap taraf signifikansi 0,05. Terdapat kasus pada konsentrasi 25 ppm pada jenis ekstrak air dan ekstrak etanol padat yang menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata yang ditunjukkan oleh huruf D miniskul atau huruf kecil yang sama. Lalu pada bagian paling kanan tabel menunjukkan pengaruh utama dari jenis ekstrak dengan nilai rata-ratanya. Nilai yang didapatkan menunjukkan bahwa nilai rata-rata derajat penghambatan radikal bebas asam askorbat atau vitamin C menunjukkan nilai tertinggi, tetapi asam askorbat kita gunakan sebagai kontrol positif. Maka dapat dilihat bahwa nilai dari ekstrak air sebagai nilai tertinggi dalam derajat penghambatan radikal bebas dari pengaruh utama jenis ekstrak. Kemudian pada bagian bawah tabel menunjukkan pengaruh utama dari konsentrasi
yang ditunjukkan dengan nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata yang didapatkan menunjukkan bahwa konsentrasi 100 ppm menunjukkan nilai yang paling tinggi terhadap derajat penghambatan radikal bebas. Dari kedua pengaruh utama tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan yang optimal terhadap menghambat radikal bebas yaitu jenis ekstrak air dengan konsentrasi 100 ppm.